tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyampaikan kepada beliau, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanati amsali jibali tihamata bidan fayaj'aluha Allah 'azza wa jalla haba'an mansura. Qala Thawban radhiyallahu anhu, qala Thawban radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sibhum lana wa jillihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Qala innahum ikhwanukum min jildatikum wa ya'khuduna min al-layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idh khalaw bimaharimillah intahakuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku mengetahui akan sebuah kaum ya'tuna yaumal qiyamah, sebuah kaum min ummati, sebuah kaum dari umatku, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala bihasanati amsali jibali tihamata bidan, dengan membawa kebaikan, dengan membawa pahala seperti gunung Tihama. Gunung Tihama adalah gunung yang sangat besar, berkilau berwarna keputihan, gunung yang sangat besar. Digambarkan pada hari kiamat ada di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa pahala sebesar gunung Tihama. Akan tetapi kata Rasulullah, fayaj'aluha Allahu haba'an mansura. Akan tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan yang sebesar gunung Tihama itu haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan, sehingga membuat para sahabat radhiyallahu taala anhum heran. Oleh itu ada yang bertanya, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Thawban radhiyallahu taala anhu, kata Thawban, ya Rasulullah sibhum lana wa jillihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu. Ya Rasulullah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu seperti apa, jelaskanlah kepada kami tentang mereka, jelaskanlah kepada kami tentang mereka, alla nakuna minhum, agar aku tidak termasuk dari apa yang kau sebutkan, wa nahnu la na'lamu, sedangkan kami ini terkadang tidak merasa. Terkadang baru sedikit beramal sudah menengadahkan kepalanya ke atas, sudah baru beramal sedikit sudah menepukkan tangannya di atas dada. Makanya kata Thawban, ya Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka, jelaskanlah kepada kami agar kami tidak termasuk dari kelompok mereka, sedangkan kami ini tidak merasa. Maka Rasulullah menjawab, amma innahum, sesungguhnya mereka itu adalah ikhwanukum, saudara-saudara kalian, min jildatikum, dari jenis kulitnya sama seperti kalian. Ya, ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka salat, bahkan salat malam sebagaimana kalian pun juga salat. Akan tetapi yang membedakan, kata Rasulullah, walakinnahum, akan tetapi mereka itu aqwamun, sebuah kaum, idh khalau bimaharimi
diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena seakan-akan hadis yang Sauban tadi adanya apa? Kontradiktif, adanya pertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang akan kita bacakan. Jadi di dalam hadis Sauban dikatakan bahwasanya orang yang pahalanya sebesar gunung Tihama itu semuanya akan sirna. Kenapa? Karena dikala sunyi dan sepi dia bermaksiat kepada Allah, akhirnya pahalanya hilang semua, bertaburan pahalanya, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis yang lain yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Ya, di sana ada muhajirin, ada mujahirin. Kalau muhajirin apa artinya? Muhajirin orang yang hijrah. Di sana ada kaum mujahirin. Hampir-hampir mirip ya. Mujahirin, muhajirin. Nah, ya. Kalau muhajirin orang yang apa? Hijrah. Ya, dari kota Mekah menuju kota Madinah, satu tempat ke tempat yang lain, hijrah. Dan di sini kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu akan dimaafkan, akan dibukakan pintu maaf baginya, akan dibukakan pintu ampunan baginya. Illa apa tadi? Mujahirin, bukan muhajirin ya. Mujahirin, kecuali mujahirin. Apa itu mujahirin? Jahar apa artinya? Dikeraskan, artinya ditampilkan. Illal mujahirin, kecuali orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia ceritakan gitu. Bukan berarti mujahirin di sini dosa di hadapan manusia terang-terangan dia berbuat dosa, bukan gitu. Artinya mujahirin ini kaum yang ketika dia berbuat dosa kemudian dia apa? Ceritakan kepada orang lain. Makanya kata Nabi dalam hadis berikutnya, yakni wa inna minal mujaharah. Jadi termasuk mujaharah yaitu an ya'malar rajulu bil laili amalan. Jadi seorang yang bermaksiat di malam hari, kemudian apa? Summa yusbiha, kemudian di pagi hari qad satarahullahu alaih. Jadi seorang yang bermaksiat di malam hari ya, kemudian ketika di pagi hari ternyata Allah masih tutupi itu aibnya, tidak ketahuan, tidak tampak. Ya. Jadi malam hari bermaksiat, apakah maksiat dengan tangannya, dengan adanya fasilitas HP ataupun internet. Ini dosa yang tersembunyi, ataupun berjudi di malam hari, kemudian minum-minuman keras. Ya, dan lain sebagainya. Dia bermaksiat ataupun dia mencuri di malam hari, ataupun hal-hal apa sajalah berkaitan dengan maksiat di malam hari, dia lakukan dengan melihat tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi di pagi hari, ketika pagi hari Allah tutupi aibnya. Jadi keluarga kita tidak tahu, istri dan anak-anak kita tidak tahu. Bayangkan kalau tahu, malu kita. Akan tetapi tatkala Allah tutupi aibnya, akan tapi di pagi hari dia mengatakan pada saudaranya, bangga dengan maksiatnya. Apa dia bilang? Ya fulan amiltul barihata kada wa kada. Wahai saudaraku, sungguh tadi malam saya berbuat demikian dan demikian. Saya melakukan dosa demikian dan demikian. Dia bangga akan dosanya. Padahal Allah waqad bata yasturuhullah, saya yasturuhu rabbuhu. Padahal Allah sudah tutupi aibnya di pagi hari. Akan tapi dia menceritakan. Ketika pagi hari dia bangga, yakshifu sitrallahi anhu. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia apa? Menyingkap, menceritakan padahal Allah sudah tutupi aibnya. Dan orang seperti inilah yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di sana ada unsur meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana tidak ada penyesalan sama sekali, maka inilah
Sehingga hadis yang pertama tadi tidak bertentangan dengan hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi menceritakan tentang orang-orang yang meremehkan, yang tidak ada penyesalan sama sekali di dalam hatinya ketika apa? Ketika melakukan maksiat. Maka orang-orang seperti inilah yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.